Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Sebelumnya, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berzikir dan berdoa dalam Islam. Yang pertama, kita belajar mengenai pengertian zikir. Menurut bahasa adalah ingat. Menurut istilah yaitu menghadirkan hati mengingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disusul dengan ucapan dan perbuatan dalam berbagai keadaan. Berzikir di sini adalah amalan yang paling mudah kita amalkan dan mempunyai pahala yang sangat besar. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingat kepadaku. Jadi di sini ketika kita selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Jadi ketika kita memohon, meminta, bisa jadi doa kita itu akan terkabulkan. Kemudian kita akan menjadi orang yang beruntung dan disayangi oleh Allah. Selanjutnya, dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi di sini kita harus selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dalam keadaan bagaimanapun. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat berzikir. Jadi manfaat berzikir itu yang pertama dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena ketika kita berniat untuk berbuat buruk, berbuat keji, berbuat mungkar, atau berbuat hal-hal yang buruk, ketika kita selalu mengingat Allah, maka hal-hal tersebut akan terhindarkan. Kita merasa bahwa perbuatan yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah. Dan karena kita ingat kita dilihat oleh Allah, maka niat buruk itu tidak akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah menenteramkan hati. Ketika kita sedang marah, kecewa, kemudian ketika berusaha kemudian terjadi kegagalan, ketika kita kecewa, maka ketika kita selalu ingat kepada Allah, hati kita menjadi tentram, meredamkan amarah dan kekecewaan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari api neraka. Kenapa menjauhkan diri dari api neraka? Karena ketika kita selalu mengingat Allah, kita berbuat, kita beribadah, kita bermuamalah sesuai dengan aturan yang Allah berikan, dan kita selalu taat kepadanya. Kemudian yang keempat adalah menjadi kemenangan dan kekuatan. Kemudian yang kelima, menenteramkan jiwa. Ketika hati sudah tenang, maka jiwa akan tentram juga. Selanjutnya, kita akan belajar tentang adab berzikir. Yang pertama, berzikir di dalam hati atau dengan suara rendah. Jadi ketika kita berzikir, tidak perlu dikeras-keraskan, tidak perlu Allahu Akbar, tidak seperti itu, tapi Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian kita bersikap merendahkan diri di hadapan Allah, jangan sombong. Jadi Allah juga tidak menyukai orang yang sombong. Ketika kita ingat kepada Allah, maka kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya tentang doa. Yang pertama, pengertian berdoa. Menurut bahasa, permohonan atau permintaan. Menurut istilah, permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan agar tercapai segala sesuatu yang diharapkan. Jadi ketika kita memohon, maka kita harus benar-benar memohon supaya doa kita terkabulkan. Yang selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi ketika kita berdoa, kita juga harus ada timbal balik kepada Allah. Ketika kita memohon, maka kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Kemudian kita memenuhi perintahnya dan selalu beriman kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada berdoa. Ada berdoa yang pertama adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi seperti ini, tidak usah seperti ini, tidak tinggi-tinggi. Jadi cukup seperti ini saja. Kemudian memulai berdoa dengan memuji Allah. Bisa. Jadi memuji Allah itu ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah, Subhanallah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah kita amalkan ketika memulai berdoa. Yang ketiga adalah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu cukup. Kemudian yang keempat adalah berdoa dengan merendahkan diri dan bersuara pelan. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah aku mohon seperti ini, aku mohon semoga ini terkabul, seperti itu. Tidak perlu yang keras-keras, dan mungkin suara itu hanya bisa kita yang mendengarnya. Kemudian menutup berdoa dengan alhamdulillahirabbil alamin, semoga doa yang saya panjatkan terkabulkan. Kemudian yang keenam adalah pada saat bersujud. Bersujud di sini bisa jadi bersujud ketika kita sholat di akhir rakaat ataupun bersujud ketika setelah sholat. Oke, selanjutnya waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat ada waktu yang utama doa itu terkabulkan. Jadi ketika Jumat di waktu sore hari, kita dianjurkan untuk berdoa sebanyak mungkin. Apapun yang kita inginkan, silahkan disampaikan dalam doa tersebut pada hari Jumat di sore hari. Kemudian pada saat berpuasa, jadi berpuasa di sini bisa berpuasa sunnah ataupun berpuasa Ramadan. Jadi ketika sholat pada saat puasa kita berdoa sebanyak-banyaknya. Kemudian di sepertiga malam terakhir, di sini yaitu dimulai dari pukul 2 pagi sampai menjelang subuh. Jadi ketika sholat tahajud, ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, benar-benar merubah keadaan, maka kita harus berdoa ketika tahajud. Nah, di sini juga kita dianjurkan untuk sholat tahajud. Kemudian antara azan dan iqomah. Ketika ada azan, kemudian kita menjawabnya. Nah, di tengah-tengah itu, setelah kita menjawab doa, ketika kita menjawab azan, maka setelah itu kita berdoa apapun. Kemudian kita berdoa apapun sampai iqomah terdengarkan. Kemudian yang kelima adalah pada saat bersujud. Jadi pada saat bersujud di akhir rakaat dalam sholat ataupun setelah sholat. Oke, jadi seperti itu materi tentang berdoa dan berzikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.